Dr. Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Desi. Halo. Halo. Gimana, jernih? Jelas? Suaranya jernih. Gambar saya kepotong nggak? Kak Flo? Potong dikit. Kepotong ya? Iya. Nggak. Oke. Halo Kak Flo, saya kepotong nggak Kak Flo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi malam ini, malam minggu, masih stay at home. Kita malam ini akan berdiskusi dengan seorang pakar jantung anak, Dr. Dedi Wilson. Beliau satu SMA sama saya, tapi S1-nya kita beda. Dr. Dedi di UNPAD, lanjut spesialis juga di UNPAD, dan ngambil konsultan jantung di UI, kemudian fellowship jantung di Kuala Lumpur. Nah, saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Rumah Sakit Bunda, dan Rumah Sakit Pelni. Malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana penyakit jantung pada anak. Mungkin untuk lebih lengkapnya, silakan Dr. Dedi memperkenalkan diri. Buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tulis di chat di bawah. Silakan Dr. Dedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Desi diberi kesempatan untuk ikut di live kali ini. Senang sekali. Memang topik pembicaraan kita yaitu tentang kelainan jantung, penyakit jantung pada anak. Selama ini orang mengenal kelainan jantung, penyakit jantung itu hanya mengenai orang dewasa saja. Tapi sebenarnya anak juga bisa mengalami kelainan jantung. Cuma bentuknya aja yang berbeda. Kalau orang dewasa lebih karena sekunder dari penyakit primer yang lain, seperti hipertensi atau diabetes. Tapi kalau pada anak yang paling sering yaitu kelainan jantung bawaan. Masalah jantung pada anak sebenarnya hanya secara garis besar dibagi atas dua, yaitu kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung didapat. Kelainan jantung bawaan ya sesuai dengan namanya, yaitu kelainan yang terjadi yang dibawa sejak dari lahir. Jadi terjadi kelainan dari proses pembentukan jantung dan perkembangannya sejak dari dalam kandungan. Sedangkan kelainan jantung didapat, yaitu kelainan jantung yang terjadi setelah lahir. Kelainan jantung didapat pada anak tidak begitu banyak. Yang dikenal paling Kawasaki, itu penyakit kelainan pada pembuluh darah koroner. Kemudian juga penyakit jantung rematik, yaitu penyakit kelainan pada katup jantung pada anak karena sekunder dari penyakit radang tenggorokan yang tidak diobati secara adekuat. Kemudian penyakit kardiomiopati, yaitu kelainan sekunder pada otot-otot jantung. Sekunder maksudnya akibat dari penyakit lain seperti infeksi virus. Kemudian juga infeksi di lubang jantung anak yang dikenal sebagai endokarditis. Tapi sebagian besar kasus pada anak itu kebanyakan adalah kelainan jantung bawaan. Begitu, Dr. Desi. Banyak nggak kejadian penyakit jantung bawaan pada anak itu, Dr. Dedi? Ya, kelainan jantung bawaan, kalau dari penelitiannya, laporannya insidensinya itu sekitar 8 sampai 10 dari 1.000 kelahiran hidup. Itu kejadian sama mau di Amerika, di Indonesia, mau di desa atau mau di kota. Jadi dari 1.000 bayi yang lahir hidup, 8 sampai 10 bayi itu ada kelainan jantung bawaan. Dengan variasi yang sangat banyak sekali.
Tapi secara garis besar dibedakan secara klinis, itu ada yang kelainan jantung dengan biru yang kita sebut cyanosis, dan kelainan jantung yang tidak biru. Demikian kalau untuk variasi secara klinis. Jadi ada yang biru dan ada yang tidak biru. Itu untuk mengenalnya ya? Gimana Dokter Desi? Pembagian antara yang biru dan tidak biru atau cyanosis dan tidak cyanosis itu jenis dari penyakit jantung bawaannya? Iya, secara klinis kan kita bisa lihat dari lahir, kalau yang tipe biru itu, bayi itu akan kelihatan biru, terutama dari rongga mulut, dari gusi, terutama kalau pada saat bayi menangis. Nah, secara klinisnya, tapi secara anatomisnya juga variasinya banyak kalau yang tipe biru tersebut. Dan kita memastikannya dengan pemeriksaan USG jantung, yang disebut ekokardiogram. Sedangkan variasi yang tidak biru, ada yang karena orang sebut jantung bocor. Jadi ada atau di sekat-sekat pembatas jantung atau bocor dari katup-katup jantung tersebut. Kemudian juga ada yang bagian yang sempit, yang kita sebut stenosis, itu lebih dari tempat aliran darah, baik itu yang mau keluar dari jantung, yang aliran ke paru-paru atau aliran yang ke seluruh tubuh. Kemudian juga ada yang proses sebenarnya dari aliran darah dari di dalam kandungan dengan di luar kandungan itu agak sedikit berbeda. Karena waktu dalam kandungan bayi kan tidak bernapas. Jadi dia dapat aliran darah dari ibunya melalui plasenta. Sehingga dia ada pembuluh darah khusus yang disebut dengan PDA yang menghubungkan aliran darah dari seluruh tubuh ke paru-paru. Dan setelah lahir normalnya PDA itu harus menutup. Nah, ada sebagian bayi yang prosesnya tidak menutup, PDA-nya menetap. Nah, itu juga merupakan suatu kelainan jantung bawaan gitu. Kemudian untuk penyebab dari kelainan jantung bawaan itu sampai saat ini tidak diketahui secara pasti. Tapi orang bisa mengidentifikasi itu faktor risiko. Dalam arti faktor risiko itu hal-hal setiap kehamilan yang mempunyai risiko anak dengan kelainan jantung bawaan. Tapi bukan penyebab. Ya seperti kita naik pesawat, pesawat itu ada risiko jatuh gitu. Jadi faktor risiko bukan penyebabnya, dan itu yang diidentifikasi sebagai faktor risiko seperti ibunya terinfeksi virus, terutama waktu kehamilan muda, waktu pembentukan jantung. Yang paling sering itu yang disebut dengan TORCH, toxoplasma, rubella, cytomegalo, itu sering menyebabkan. Kemudian juga ibunya ada menderita penyakit, paling sering itu kayak diabetes, kencing manis, kemudian mengkonsumsi obat-obat yang tidak berdasarkan anjuran dokter. Ada beberapa obat yang bisa menyebabkan risiko terjadinya kelainan jantung bawaan. Kemudian asap rokok juga, asap rokok bisa mempengaruhi orang yang terpapar asap rokok, baik itu aktif atau pasif. Risiko dia untuk melahirkan anak dengan kelainan jantung bawaan lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Kemudian juga alkohol juga meningkatkan risiko dari kelainan jantung bawaan tersebut. Jadi sejauh ini penyebab pastinya kita tidak tahu, cuma faktor risikonya aja yang bisa diidentifikasi. Kemudian lahir prematur juga risiko terjadinya kelainan jantung bawaan itu malah 2 kali lebih besar daripada lahir cukup bulan. Kemudian dengan keadaan-keadaan lain seperti perubahan gen tubuh, kromosom, mutasi ya, itu juga meningkatkan risiko terjadinya kelainan jantung bawaan tersebut. Jadi penyebab pastinya belum tahu, tapi kita bisa mengenal dari faktor-faktor risikonya. Kita sapa teman-teman kita dulu ya. Ada Kaplo, ada Unieni, Uniendra, ada Mbak Dina, ada Ade nih, temannya sama kita nih. Ada Septina Sari, Hermianto,
ada Khalifah Septina Sari, apa nih? Faktor resiko ada yang paling banyak pada bumil yang dapat faktor resiko apa? Ini ada yang nanya nih, Septina Sari, faktor resiko apa yang paling Septina banyak Sari. pada bumil yang menyebabkan anak menderita penyakit Ya. jantung bawaan? Septina Sari Ibu hamil teman nih. SMA kita itu dulu. Iya. Ya. Faktor risiko yang paling banyak. Oh, ya pada itu ibu hamil. paling pada ibu hamil faktor risikonya kalau kelahiran prematur. Kelahiran prematur itu kan DM tadi idealnya ya? sih bayi Tadi belum ibunya lahir. DM? Tadi ibunya DM? Penyakit diabetes. DM? Ya, diabetes Source? juga. Kemudian ibu mengkonsumsi obat-obat terutama kayak obat anti epilepsi, anti kejang. Nah, itu juga mempunyai risiko. Cuma yang paling sering itu ya infeksi dari virus yang saya sebutkan tadi, yaitu toksoplasma, rubella, sehingga sangat dianjurkan sekali sebelum melakukan program kehamilan untuk dilakukan screening. Kalau memang ada tanda infeksi ke arah virus tersebut, dilakukan pengobatan dulu gitu. Kemudian sebelum juga ada sebelum program hamil. Kemudian ada beberapa kelainan bawaan tertentu juga ada terkait dengan faktor keturunan. Jadi kalau di keluarga ada riwayat kelainan jantung bawaan, sebaiknya waktu hamil juga dilakukan screening untuk karena ada beberapa keadaan yang bisa, tidak semua sih, ada beberapa aja. Kalau misalnya ibunya mempunyai faktor-faktor risiko tersebut, ketika dia hamil bisa dideteksi saat hamil nggak? Iya, untuk saat ini dengan berkembangnya pengetahuan, deteksi dini dari kelainan jantung bawaan tersebut sudah bisa dilakukan sejak dari dalam kandungan. Biasanya dilakukan USG, tapi USG khusus untuk menilai jantung bayi. Namanya fetal echo. Nah, itu bisa dilakukan waktu kehamilan 16 minggu sampai 22 minggu. Kemudian kehamilan sudah dekat-dekat 30 minggu. Biasanya kalau ada kecurigaan, dokter akan melakukan pemeriksaan serial untuk melihat perkembangannya. Gitu. Jadi yang di USG itu difokuskan untuk menilai jantung bayi, namanya fetal echo. Itu deteksi dini dari kelainan waktu masih dalam kandungan. Tapi setelah lahir juga bisa dilakukan karena kelainan jantung bawaan itu tidak harus selalu bermanifestasi sejak awal. Jadi beberapa dilakukan screening terutama untuk yang berisiko tinggi, tapi secara umum setelah bayi lahir dilakukan pemeriksaan oksigen darah, namanya saturasi darah di tubuh. Itu bisa dilakukan setelah 24 jam, diperiksa saturasi oksigennya. Kalau dia mencurigakan, normalnya kalau oksigen kandungan darah kita itu, kalau di udara luar tanpa dibantu oksigen, itu kita di atas 95. Nah, kalau pada bayi baru lahir setelah 24 jam sebelum bayi dipulangkan, kita cek saturasinya. Kalau kadarnya di bawah 95, kita mencurigai adanya kelainan tersebut dan kita lakukan USG jantung, echo setelah bayi lahir. Nah, itu salah satu penampisannya. Karena deteksi dini ini sangat perlu. Karena beberapa kelainan jantung bawaan tersebut untuk tindakan atau intervensinya, tindakan koreksinya itu sangat bergantung dengan waktu. Ada kelainan jantung bawaan yang disebut kelainan jantung bawaan yang berat, yaitu disebut penyakit jantung bawaan kritis, critical CHD, penyakit jantung bawaan kritis. Itu yang dimaksud adalah penyakit jantung bawaan yang memerlukan tindakan baik itu operasi atau intervensi yang dilakukan pada saat-saat awal kehidupan. Jadi dia sangat tergantung pada PDA. Kalau yang saya sebut tadi, PDA pembuluh darah yang ada dalam kandungan tersebut. Kalau dia menutup, ya bayi akan jatuh kepada keadaan yang berat. Jadi sebelum itu menutup, kita lakukan screening dengan pemeriksaan oksigen di tubuh tersebut. Itu screening penyakit jantung bawaan kritis. Kemudian setelah
deteksi yang lebih lanjut, yaitu yang paling khas, karena begini, kalau kelainan jantung bawaan itu gejala klinis itu sangat tergantung pada tipe kelainan dan tingkat beratnya kelainan tersebut. Kalau kelainannya termasuk yang signifikan, yang agak berat, dan itu bisa bermanifestasi saat hari-hari pertama setelah lahir. Itu akan ditandai dengan bayi yang susah untuk menetek, menyusu. Karena dia akan sesak, oksigen di darahnya tidak cukup, sehingga dia bernapas lebih cepat. Bayi bernapas lebih cepat, dia minumnya akan terganggu, berkurang. Kemudian dia menghisap minum, dia cepat capek, cepat letih, sehingga minum terputus-putus. Habis minum, napasnya terengah-engah. Nah, itu kita harus curigain adanya kelainan jantung pada anak, dan harus dipastikan dengan pemeriksaan USG jantung di echo. Kemudian kalau anaknya sudah agak besar, nah paling khas kita lihat itu gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu artinya pertumbuhannya tidak sesuai dengan anak yang usia seharusnya tersebut. Jadi dia kelihatan susah naik berat badan, nah, atau dia mengalami sakit batuk berulang. Anak sering batuk. Normalnya bayi sih kalau anak-anak batuk setiap 3 bulan sekali itu boleh. Ini kalau setiap bulan aja batuk pilek, harus dicurigain salah satu ada nggak masalah jantung, dan itu harus dipastikan dengan pemeriksaan USG. Kemudian berarti kalau ya, untuk screening sederhananya mungkin saturasinya bisa saturasi yang sederhana itu juga bisa ya? Yang jari itu sudah cukup untuk deteksi awal. Biasanya ditempel di jari, kemudian dan tindakan itu tidak menyakitkan bayi, tidak invasif. Cuma menempelkan alat di jarinya, kemudian akan keluar angkanya. Normal kita harap di atas 95. Ini berarti penting banget ya sebelum kita memulangkan bayi ya, untuk teman-teman yang nakes ya. Berarti sebelum memulangkan bayi bisa dicek saturasinya ya? Ya, betul, Dr. Di tempat-tempat fasilitas melahirkan, sebaiknya sebelum memulangkan bayi dilakukan screening tersebut untuk screening penyakit jantung bawaan kritis. Itu bisa pemeriksaannya sih di 2 tempat, yaitu di tangan kanan kita sebut dengan saturasi preduktal, sama di kaki, mau kaki kiri mau kaki kanan. Tapi kalau tangan kanan. Nah, perbedaan saturasinya itu ya karena itu preduktal, kita sebut preduktal. Perbedaan saturasinya itu tidak boleh lebih dari 3 angka. Jadi kalau di tangannya dapat kita 93, di kakinya kita dapat 96, harus dicurigai ada kelainan karena itu ada perbedaan. Atau mau di tangan atau di kaki, dua-duanya rendah di bawah 95. Nah, itu juga tetap harus dicurigai dan harus dipastikan ada nggak masalah dengan jantung gitu. Kemudian juga dokter sebelum memulangkan biasanya kan akan nempelkan stetoskop di dada. Nah, kalau ada bunyi-bunyi yang aneh, kita sebut murmur, suara jantung tambahan. Itu juga harus dipastikan ada masalah tidak di jantungnya. Kalau bayi yang sudah pulang, ibunya bisa mencurigai dari kesulitan saat menyusui ya? Cepat capek atau menyusunya terputus-putus ya, untuk screening awal yang sederhana yang pengenalannya ya. Betul. Dari menyusui kan ibu bisa menilai kekuatan isapan dari bayi. Kalau idealnya bayi itu kuat mengisap dalam 15 menit selesai menyusu. Tapi kalau bayi dengan ada masalah jantung, dia akan menyusu terputus-putus, terengah-engah. Habis nyusu ngisap, habis itu napas cepat dan terengah-engah seperti itu. Kemudian juga berat badan, kenaikan berat badan. Normalnya bayi baru lahir 2 minggu umur 7 sampai 10 hari harusnya sudah mencapai berat lahir. Kan baru lahir bayi itu turun berat badan. Hari ke-7 sampai ke-10 dia sudah mengejar berat lahirnya lagi. Kemudian dia akan naik cepat. Harapkan dalam sebulan dia sampai 1 kilo gitu. Jadi kalau kenaikan berat badan juga mengetahui perkembangan berat badan bayi ya? Iya, betul.
Kita bisa monitor dengan menggunakan grafik pertumbuhan. Kalau di buku Ya. KMS, buku pink itu kan ada grafik Iya. pertumbuhan. Nah, itu bisa diplot kenaikan berat badan harus mengikuti garis yang normal, yang smooth, mulus. Ya, itu Salah salah satu satu gunanya ya untuk kegunaan memantau. buku KMS ya. Ya, Ya. betul, dokter. Atau Kita ini kalau lagi ada yang nanya lagi ya. Ya. silakan. Muhammad Junaidi, Assalamualaikum Dr. Dedi Wilson dan Dr. Desi. Saya mohon bertanya, anak saya hari Rabu tanggal 5 Agustus kemarin dioperasi di JHC. Kok kelewat ya? Tadi dulu, kelewat saya bacanya. Alhamdulillah sudah berjalan secara lancar, tapi masih di ICU. Yang saya tanyakan, apakah normal pasca operasi terjadi perut kembung sampai beberapa hari? Apakah hal ini membahayakan bayi? Oh, dia habis operasi, bayinya kembung. Apakah itu membahayakan? Ya, memang habis operasi operasi jantung terbuka terutama pada anak, bayi akan masuk ke dalam ICU beberapa hari sampai dia stabil. Kan sebelumnya dia aliran darahnya tidak normal. Setelah itu dilakukan koreksi, aliran darahnya dibeneri. Nah, dia perlu waktu untuk beradaptasi, termasuk untuk aliran darah yang ke usus. Tubuh itu terutama dia akan mengutamakan aliran darah ke organ vital dulu. Organ vital ya ke otak dulu. Jadi kalau kondisi belum begitu stabil, aliran darah ke usus akan berkurang, akan terganggu. Akibatnya penyerapan makanan juga sebenarnya kan masih dipuasakan. Tapi kalau usus tidak ada makanan juga ada kuman di sana yang memproduksi gas, hasilnya akan menyebabkan kembung gitu. Jadi itu merupakan salah satu ekses dari operasi. Tapi dokternya pasti akan memantau, akan dilihat masalahnya. Dan tergantung dari jenis operasi. Jadi setelah habis operasi ada namanya fase stabilisasi dulu. Jadi kita harus menstabilkan kondisinya. Kemudian dia akan rehabilitasi dulu, perbaikan pelan-pelan. Itu akan dilihat dari parameter, dari oksigennya, dari tekanan darah, dari nadi. Kalau kondisinya sudah bagus, dokternya akan melakukan pelepaskan alat bantu nafas, ekstubasi. Dan berapa lamanya itu tergantung dari tipe operasi dan jenis kelainan. Kalau hanya simpel-simpel aja, dalam waktu 12 jam juga sudah diekstubasi. Tapi kalau dengan kelainan yang kompleks dan operasinya susah, ya dia perlu waktu untuk beradaptasi gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Berarti dia di ICU untuk stabilisasinya ya, sampai kondisinya stabil ya. Dan Ya, masih betul. dipantau sampai dokternya pasti ya. Iya. Dan untuk fase recovery dari operasi jantung itu juga sangat ditentukan oleh kondisi anak sebelum dilakukan operasi. Salah satunya itu masalah nutrisi. Kita tahu bahwa bayi-bayi anak-anak dengan masalah jantung, dia itu berisiko tinggi untuk mengalami malnutrisi untuk gizi, bisa pertumbuhan, jadi bisa mengalami malnutrisi, gangguan gizi, dan gizi yang bagus itu sangat penting untuk recovery dari operasi. Penyebab dia malnutrisi sebelum dilakukan operasi ya karena kelainan jantungnya tersebut. Pada anak dengan dengan masalah jantung, dia itu kadang proses untuk masuknya makanan itu lebih sedikit daripada anak normal. Karena dia jantung besar, kadang juga hatinya ikut besar kalau dia mengalami gagal jantung, sehingga rongga untuk lambungnya sedikit. Kalau kemampuan makanannya sedikit. Akibatnya juga yang masuk intake-nya itu tidak sesuai dengan yang dia perlukan. Kadang masuknya bagus, ibunya sudah benar-benar perhatikan jumlah makanan, jenis zat gizinya, tapi berat badan juga tidak naik. Nah, itu juga akibat dari sirkulasi darah ke ususnya juga tidak begitu bagus, optimal, karena oksigen di darahnya tidak bagus. Jadi proses absorpsi makanannya yang bermasalah. Kemudian juga penggunaan zat gizinya di tingkat level-level sel tubuh. Kemudian juga anak dengan masalah jantung juga metabolismenya lebih
tinggi daripada anak dengan tanpa kelainan jantung. Sehingga jumlah gizi yang dia masuk dengan yang dia gunakan itu tidak seimbang. Lebih banyak minusnya. Akibatnya kelamaan minus dia akan mengalami malnutrisi. Dan efek dari malnutrisi gizinya tersebut untuk jangka pendek dia akan terlihat lebih kecil, berat badannya kurang. Kemudian yang lebih penting lagi untuk hasil recovery dari operasinya. Dia kena malnutrisi, kandungan protein tubuhnya rendah. Akibatnya kemampuan dia untuk penyembuhan dari operasi juga tidak maksimal, tidak cepat. Kemudian juga protein juga penting untuk daya tahan tubuh, sehingga kemampuan dia untuk melawan infeksi waktu operasinya juga tidak maksimal. Akibatnya hasil recovery-nya di rumah sakit bisa jadi lebih lama, perawatan di rumah sakit bisa lebih lama gitu. Kemudian itu efek malnutrisi pada jangka pendek. Tapi kalau pada jangka panjang dengan malnutrisi yang disebut kronis, dia juga akan mempengaruhi terutama yang kalau sekarang ini keadaan yang populer stunting. Dia kecil menurut umurnya, pendek menurut umurnya, dan yang kita khawatirkan sekali kalau keadaan stunting itu perkembangan dari intelijensinya, IQ-nya, kemampuan anak untuk belajar nanti, kemampuan dia untuk membaca, kemampuan dia untuk sosialisasi, sering efek jangka panjang dari keadaan malnutrisi. Sehingga pada anak PJB tersebut sangat perlu sekali orang tua untuk identifikasi kondisi zat gizi secara dini, kemudian melakukan intervensi seawal mungkin sehingga kondisi malnutrisi yang berat tidak terjadi. Begitu. Untuk anak dengan kelainan jantung itu kita berharapkan kenaikan berat badannya setiap bulan diharapkan sekitar 250 sampai 500 gram itu sudah cukup. Sudah bagus lah per bulan. Orang dengan kelainan jantung bawaan per bulan. Gitu. Ya. Iya. Kita lihat lagi, ada Dr. Firdawati di sama SMA kita nih. Firda, ya. Ada Mbak Dina nih, Assalamualaikum. Apakah telapak tangan yang sering berkeringat itu tanda-tanda jantung lemah ya dok? Tangan yang berkeringat nih. Oh iya, nah itu paling sering ditanyakan kalau di klinik. Anaknya keringat banyak, apakah itu suatu masalah jantung? Karena kalau pada orang dewasa banyak keringat itu bisa menjadikan salah satu tanda kelainan dari jantung. Tapi kalau pada anak nggak patokan. Memang pada anak dengan kelainan jantung dia metabolismenya lebih tinggi daripada anak tanpa ada kelainan jantung hipermetabolik. Tapi tidak sampai harus tangan berkeringat. Anak normal juga banyak yang berkeringat. Karena begini, kalau pada anak-anak itu kadar hormon pertumbuhannya tinggi, sehingga metabolismenya itu tinggi dan khasnya hormon pertumbuhan itu dilepas terutama malam. Jadi kalau pada malam anak umumnya dia lebih suka dingin sekali AC-nya karena dia kan merasa tubuh lebih hangat. Kemudian keringatnya banyak, kadang tempat tidur itu seperti ngompol padahal itu keringat. Basah. Kemudian juga tapak tangan banyak keringat. Nah, itu tapi itu karena kondisi anak lah, karena pengaruh dari hormon pertumbuhan. Jadi bukan suatu berarti padanya patokan. Bukan hanya pada tangan aja ya? Bukan ya, hanya pada tangan berarti keringat? Bukan. Pada bayi kan sering juga kita ketemu lihat kepalanya banyak berkeringat gitu. Jadi pada anak keringat pada tubuh atau tangan tidak patokan ada atau tidaknya kelainan jantung gitu. Kita lihat lagi ya. Ada Dewi. Dewi apa kabar? Dewi. Ada Budian. Ada Upi Kadu. Oh, nyanyi kita nih. Jantungku kok ikut berdebar ya? Oh, kenapa nih jantungnya berdebar nih? Penjelasan dokter Denny berdebar atau grogi nih? Wah, grogi kali ini. Oh, si Nelvi itu mah. Iya. Ada Wilda Mardia. Ada Sri Hartati. Nih, Septina Sari. Oh, mantap ya. Alhamdulillah. Kak Flo, halo dokter, luar biasa. Berbaginya tidak kenal lelah. Sukses terus.
Pak Fahri. Pak Fahri ini ada pengalaman juga ya punya anak dengan kelainan jantung bawaan nih. Waktu kecil anaknya pernah menderita jantung bocor ya Pak Fahri ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat, udah SMP ya anaknya. Ada Adlina, ada Mbak Teti. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah semua jenis kelainan jantung dapat diperbaiki dengan operasi? Idealnya umur berapa dilakukan operasi pada anak dengan kelainan jantung bawaan? Ini pertanyaan begini. Iya, jadi untuk tata laksana penyakit jantung bawaan itu sekarang ini ada secara intervensi atau operasi. Kalau yang dimaksud operasi itu bedah jantung terbuka. Kalau intervensi yaitu melakukan seperti tindakan kateterisasi, memasukin selang ke dengan akses pembuluh darah kalau pada anak tuh paling sering pembuluh darah besar yang di lipat paha. Nah, itu kayak kita menyuntik suntikan, kemudian dimasukkan selang. Di selangnya didorong sampai ke jantung ke bagian yang ada kelainan tersebut. Nah, ini kita sebut sebagai intervensi. Untuk kelainan jantung yang simpel, diutamakan untuk tindakan intervensi tersebut. Yang simpel itu maksudnya yang cuma satu aja, ada bocor, atau ada sempit, atau pembuluh darah yang belum menutup. Untuk kondisi seperti PDA itu pembuluh darah yang belum menutup itu diutamakan untuk dilakukan intervensi. Memang ada beberapa keadaan yang bentuk PDA-nya nggak ideal untuk intervensi, itu tetap dikirim operasi. Kemudian kalau misalnya bocor di bilik, bocor di serambi jantung, itu yang diutamakan tetap secara intervensi, yaitu dengan ditutup, kalau orang bilang dipasang cincin gitu ya. Ini ada alat dimasukkan ke dalam melalui selang, kemudian alatnya dikembangkan sehingga menutup lubang tersebut. Atau ada bagian yang sempit, seperti katup yang sempit dan keluar dari jantung, itu bisa diperbesar dengan menggunakan balon. Jadi melalui selang tersebut dimasukin balon, kemudian dikembangkan. Nah, itu tindakan intervensi. Cuma kalau untuk keadaan jantung yang kompleks, kelainannya, tetap pilihannya dilakukan operasi. Nah, untuk tindakan intervensi atau operasi tersebut, kapan dilakukan itu tergantung dari tipe kelainan dan manifestasinya pada anak. Untuk kelainan jantung bawaan, tindakan tersebut ada yang disebut dengan waktu yang paling ideal atau golden time period-nya. Kalau waktu idealnya sudah lewat, masih bisa dilakukan, tapi hasilnya tidak sebagus yang waktu ideal tersebut. Atau tidak bisa sama sekali dilakukan karena sudah timbul berbagai komplikasi yang berat. Sehingga kalau kecurigaan kelainan jantung, cepat dipastikan tipe jenisnya, kemudian dibikin rencananya kapan harus ditutup gitu. Kalau seperti VSD itu bocor di bilik. Kalau bocornya besar sampai mengganggu pertumbuhan anak, dia sering sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, pertumbuhannya terganggu. Nah, itu harus tetap dilakukan operasi. Itu sudah merupakan indikasi untuk dilakukan operasi. Tapi idealnya biasanya tetap berat di atas 10 kilo gitu. Cuma kalau untuk mencapai berat 10 kilo aja susah, ya terpaksa dilakukan dengan berbagai risiko tersebut gitu. Kemudian ada yang kritikal, yang kritikal itu yang kritis, yang harus dilakukan sejak usia-usia awal di bawah 1 bulan. Nah, itu kelainan yang kompleks. Seperti kalau kita nggak lakukan operasi, ya tidak tertolong anak. Seperti TGA itu pembuluh darah yang terbalik-balik. Gitu. Nah, itu usia dini harus dilakukan. Kemudian ada bocor di serambi dan di bilik yang disebut CAVSD. Nah, itu harus dilakukan koreksi sebelum umur 6 bulan. Kalau udah lewat 6 bulan, resiko yang disebut dengan PH. Karena kalau jantung bocor itu, aliran darah ke parunya akan deras. Aliran darah ke paru deras, paru melakukan kompensasi dengan meningkatkan tekanan di paru. Sehingga untuk mengurangi, melindungi parunya. Tapi kan kompensasinya kadang berlebihan, disebut PH. Dan kalau PH-nya sangat tinggi sekali, kita tidak bisa lakukan koreksi. Nah, untuk mencegah jangan sampai terjadi PH, nah itu ada waktu-waktu tertentu
yang ideal untuk dilakukan koreksi tersebut gitu. Jadi macam-macam kelainannya dan waktu timing untuk dilakukan koreksi itu berbeda-beda. Makanya perlu untuk di follow up, di kontrol teratur gitu. Kemudian sampai dilakukan tindakan operasi koreksi diberikan obat. Sebenarnya untuk kelainan jantung bawaan tidak ada obatnya. Obat yang diberikan itu hanya untuk membantu fungsi jantungnya, membantu kerja jantung biar lebih optimal. Tapi obatnya tetap harus dilakukan koreksi, baik itu intervensi atau operasi. Dan waktunya ya beda-beda. Tergantung kondisi anak juga dan kasus penyakitnya ya. Tipe dan derajat berat kelainannya. Menarik sekali diskusi kita malam ini, banyak ilmu dan wawasan yang kita dapat dari Dr. Dedi. Ini Mbak Nina, apa ya? Kok nggak kebaca ya? Karena itu putih. Pertanyaannya bukan ya? Ya, teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan ditulis di chat. Ternyata kasus penyakit jantung ini sangat banyak dan kita pun harus mendeteksinya dari awal. Dengan keluhan-keluhannya yang ini berarti screening pada anak atau pemeriksaan berat badan bayi itu sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan ya dengan menggunakan yang di puskesmas namanya buku pink itu sangat banyak kelainan atau masalah-masalah pada bayi yang kita deteksi dengan melakukan pemeriksaan secara teratur di situ ya, Dr. Dedi ya. Ya, betul. Dengan melakukan pemeriksaan yang teratur, kemudian kan kalau periksa anak itu tidak datang cuma konsultasi aja, harus dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala untuk terutama anak di bawah 2 atau 3 tahun. Nah, hasil-hasil dari pengukuran tersebut diplot di grafik pertumbuhan, di buku pink itu ada. Nah, nanti akan dibandingkan tiap bulan dari grafik pertumbuhan tersebut. Untuk anak dengan masalah jantung, grafik tersebut penting. Itu untuk menentukan apakah perlu segera dilakukan intervensi atau bisa menunggu sampai berat badan ideal gitu. Jadi sangat penting untuk memplotkan berat badan, tinggi badan ke grafik pertumbuhan yang di buku pink. Terutama untuk anak-anak dengan masalah jantung, itu kan penyakit yang kronis sebenarnya. Untuk waktu yang lama. Sehingga sangat dianjurkan sekali agar mereka itu mendokumentasikan kelainannya tersebut di buku, diagnosa apa. Biasanya kalau datang pertama kali ke dokter jantung akan tulis diagnosanya misalnya VSD, terapi saat ini dikasih furosemid, lasik gitu. Kemudian terapi jangka panjangnya akan dilakukan operasi bila berat di atas 10. Nah, dia sakit nanti pindah ke dokter yang lain, mungkin dokter yang dekat rumah atau yang lain, hanya dengan melihat dari buku sudah paham, oh dia ada masalah ini gitu. Banyak kalau dari masyarakat kita tidak begitu menyadari pentingnya buku tersebut. Sehingga kalau sudah dia taunya anak jantung bocor. Nah, nanti pas anak sakit, misalnya masuk ke UGD, anak sesak didengar sama dokter jaga, lah kok ini ada masalah jantung. Ditanya ke ibu, ibu cuma taunya ada bocor jantung. Bocor jantung itu banyak jenisnya. Ada PSD, ada VSD, ada macam-macam. Dan itu obatnya beda-beda tindakannya dan manifestasi untuk ke anaknya juga sangat penting gitu. Jadi sangat dianjurkan paling tidak di buku pink adalah diisi diagnosa, terapi, rencana tindakan, kemudian ya itu buku harus selalu ada didokumentasikan dengan bagus. Malah saya pernah ada dapat pasien sudah dilakukan operasi macam-macam, kemudian datang dengan keluhan sesak, ada cairan di ruang jantungnya, di ruang dadanya, pleural effusi. Nah, kata ibunya dulu cuma jantung bocor aja. Rupanya kelainannya kompleks, aliran disebut dengan tetralogi Fallot, bukan bocor, ada yang sempit, ada yang bergeser gitu. Nah, kalau orang tua tahu hanya jantung bocor, tapi kalau ada di buku, oh rupanya dia sudah dilakukan operasi,
operasi koreksi, tapi ada residual. Dalam arti residual itu masih adalah sisa yang sempit gitu. Nah, itu bisa menerangkan kenapa dia bisa ada cairan lagi di paru-parunya gitu. Jadi penting untuk menuliskan diagnosa, terapi, tindakan yang telah dilakukan. Gitu. Ya. Jadi Selain untuk dokumentasi itu monitor, penting ya? iya dokter. Selain Ya. untuk memonitor pertumbuhan juga untuk melihat mengetahui jenis kelainannya tersebut. Gitu. Dan sebenarnya untuk dokumentasi itu setiap ibu yang melahirkan sudah dilengkapi dengan malah semenjak hamil ya sudah dilengkapi dengan buku pink ya. Itu harusnya benar-benar dimanfaatkan oleh ibu untuk bisa memantau perkembangan anaknya bahkan dari masa kehamilannya sampai anaknya berusia 5 tahun ya. Iya betul. Buku pink itu kan tebal dan setengah lembar Ya. ke depan itu punya ibu itu. Ya. Kontrol selama kehamilan. Tapi itu bagus, kita bisa lihat. Ya, misalnya dia lahir dengan kelainan jantung, kita lihat di catatan sebelumnya. Oh, rupanya waktu USG dokternya sudah ngasih notit, ada perlu dipantau gitu. Nah, itu pentingnya. Kemudian juga yang setengah berikutnya ada catatan imunisasi, catatan penyakit, riwayat penyakit anak, dia pernah makan obat apa aja, pernah sakit apa saja gitu. Ya, demikian penting. Ya, berarti kita kembali harus mengedukasi para ibu hamil untuk benar-benar menjaga buku pinknya dan selalu mendokumentasikan perkembangan anaknya sampai anaknya berusia 5 tahun. Karena apapun masalah anaknya kita bisa deteksi di sana, walaupun nanti dia berkunjung dengan dokter yang berbeda ya, dengan adanya data betul. itu akan lebih mudah. Ya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya, sangat banyak sekali penjelasan Dr. Dedi yang sangat bermanfaat buat kita. Mungkin yang masih punya bayi atau mungkin punya kenalan masih bayi atau mungkin punya pasien kita, bagaimana kita mengedukasinya agar masalah penyakit jantung pada anak ini bisa dideteksi lebih awal dan bisa dilakukan intervensi lebih awal lagi. Kalau misalnya seorang ini kita mempunyai anak dengan udah didiagnosa penyakit jantung bawaan, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan sama orang tuanya, Dok? Ya, merawat anak dengan kelainan jantung, ya hampir sama lah dengan merawat anak yang lain ya. Cuma orang tua harus menyadari bahwa anak memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan ya seperti penjelasan tadi itu untuk masalah risiko terjadinya malnutrisi. Perkembangan yaitu dalam dalam perkembangan anak selanjutnya untuk mencapai kemampuan perkembangannya. Dengan yang perlu disadari bahwa anak dengan penyakit jantung bawaan itu juga dia itu risiko terhadap terjadinya infeksi dari penyakit infeksi itu lebih besar daripada anak dengan normal, sehingga sangat dianjurkan untuk melengkapi imunisasinya. Saya sering ketemu anak-anak dengan kelainan jantung yang imunisasinya cuma imunisasi awal aja, cuma hepatitis atau hanya polio. Yang lain tidak ada. Alasannya pertama orang tua takut untuk mengimunisasi, yang kedua petugas kesehatan yang tidak mau mengimunisasi karena takut side effect dari imunisasi tersebut. Sementara imunisasi itu sangat penting buat mereka. Jadi dianjurkan untuk melakukan imunisasi secara rutin pada anak, tapi memang harus ada persiapan-persiapan khusus. Terutama anak yang biru, yang mengalami biru. Itu kalau disuntik nangis lama, dia bisa spell. Nah, jadi harus
untuk mengimunisasinya ya sebaiknya dibawa ke puskesmas, jangan di posyandu. Karena kalau spel terjadi itu agak susah. Jadi diimunisasi di puskesmas. Kalau terjadi spel itu adalah serangan biru yang berat. Karena dia menangis terlalu lama, aliran darah ke paru-parunya berkurang. Nah, kalau itu terjadi di puskesmas kan ada oksigen, bisa standby oksigen, dilakukan tindakan untuk mengatasi spelnya tersebut. Kemudian kalau pada imunisasi kan memiliki efek samping, beberapa imunisasi ada bisa timbul demam. Nah, kalau demam, anak biasa ya demam, dia bisa mengkompensasi, dapat mengatasi sendiri. Tapi anak dengan kelainan jantung yang agak berat, bocornya, dia responnya agak sedikit berlebihan, dia bisa jadi sesak karena demamnya gitu. Jadi tindakan kita, antisipasinya harus lebih. Kalau perlu, kita harus kasih rutin lah paracetamol setiap dia imunisasi gitu. Kemudian juga kalau untuk jenis imunisasi yang diberikan itu sama dengan imunisasi yang dianjurkan ya. Cuma ada beberapa keadaan yang harus hati-hati untuk imunisasi. Satu, kelainan jantung yang kompleks. Kelainan jantung yang kompleks itu kita sebut sebagai heterotaksik. Heterotaksik itu jantungnya susah mengidentifikasi mana jantung kiri, mana jantung kanan, dan itu juga disertai dengan perubahan posisi organ-organ tubuh yang lain. Nah, sering mereka tidak mempunyai limfa, atau dia limfa punya tapi tidak efektif kerjanya. Sehingga dia untuk kondisi tersebut tidak dianjurkan untuk pemberian vaksin hidup. Jadi vaksin hidup itu seperti apa? Seperti polio, tetes, kemudian cacar, campak, BCG, nah itu tidak dianjurkan. Tapi kalau DPT, hepatitis, nah itu harus dapat dia. Kemudian dia juga untuk keadaan yang selain yang heterotaksik tadi, juga harus hati-hati untuk kondisi yang disebut dengan DiGeorge syndrome. DiGeorge syndrome itu kelainan jantung yang sering sindrom itu kan kelihatan dari wajahnya yang khas. Kemudian dia disertai dengan kelainan jantung, terutama jalur keluar dari jantung kirinya terganggu. Jadi ada yang disebut dengan penyempitan, koak, atau ada yang terputus aliran pembuluh darah dari keluar dari jantung kiri, yang interrupted arch. Nah, itu kita harus hati-hati dengan DiGeorge syndrome. Kalau DiGeorge syndrome dicurigai, ya sebaiknya jangan diberi vaksin yang virus hidup, karena dia imunitasnya rendah gitu. Nah, itu jadi pas waktu mendiagnosa jantungnya pertama kali, orang tua harus menanyakan imunisasinya apa yang boleh. Itu bisa dikonsultasikan dengan dokter jantung anaknya. Tapi umumnya untuk vaksin-vaksin yang lain itu sama dengan anjuran vaksin secara umum, cuma ya harus sedikit, terutama sebaiknya dilakukan di puskesmas. Kemudian untuk kelainan jantung yang agak signifikan bocornya, nah itu harus diantisipasi dengan pemberian bisa paracetamol, bisa ibuprofen untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian saat pemberian imunisasi, orang tua harus ada biar bisa menenangkan anak. Kalau enggak, anaknya histeris. Jadi sambil dipangku, dibelai, kemudian dilakukan imunisasinya gitu. Karena imunisasi dia penting. Kalau nggak diimunisasi, risiko infeksinya lebih berat daripada risiko terjadinya efek samping waktu imunisasi tersebut. Gitu. Selain tadi untuk imunisasi, kemudian dalam merawat anak dengan kelainan jantung tersebut, sering juga timbul yang jadi pertanyaan dari orang tua, yaitu tindakan apa aktivitas anak yang perlu dibatasi gitu. Sering orang tua mengalami karena khawatir kondisi jantung anaknya, jadi overprotective. Anaknya nggak boleh sini, nggak boleh sana, kemudian nggak boleh melakukan banyak aktivitas. Sebaiknya itu juga jangan, karena kalau untuk kelainan jantung yang simpel, kalau semua dibatasi, malah anak jadi nanti obes, kegemukan karena kurang gerak gitu. Jadi harus dilihat kondisi kasus per kasus. Kalau untuk yang setelah dilakukan operasi juga, yang setelah dilakukan koreksi, sejauh dia tidak ada residualnya, residual itu ada sisa dari kelainan, atau tidak ada yang disebut dengan pH,
dia aktivitas hampir seperti anak normal. Cuma memang ada beberapa kegiatan olahraga yang sebaiknya dihindari. Yang pertama yang bersifat fighting. Fighting itu yang dia harus kayak berantem. Karena risiko terpukul dadanya, padahal di sana sudah dilakukan intervensi pemasangan alat atau dilakukan operasi. Jadi sebaiknya jangan melakukan olahraga yang bersifat fighting, baik itu karate, taekwondo, silat, main bola. Kemudian yang bersifat kompetisi, kompetisi itu dilombakan. Biasanya orang kalau berlomba kan sampai tetes tenaga penghabisan, dipaksa terus. Nah itu nggak boleh, karena kompensasi jantungnya jantung sudah pernah dioperasi, dia kompensasinya tidak sesempurna seperti jantung tanpa operasi gitu. Jadi olahraga yang harus dihindari kompetisi atau fighting, berantem gitu. Tapi kalau aktivitas lainnya hampir sama saja. Sehingga untuk anak yang sudah dilakukan operasi tindakan itu orang tua, makanya seperti tadi perlu ada catatan. Jadi orang tua bisa kasih lihat ke sekolah, Pak Guru mengasih tahu bahwa ini anak ada jantung, masalah udah pernah operasi jantung, jadi ada beberapa kegiatan mungkin sebaiknya dihindari, gitu. Ya, jadi perawatannya karena dia resiko kena infeksinya lebih tinggi, imunisasi itu malah penting. Cuma karena reaksinya mungkin beda, khawatir dia hipoksia mungkin karena nangisnya atau karena demamnya, lebih hati-hati aja ya di fasilitas yang bisa melakukan tindakan intervensi kalau terjadi masalah dengan imunisasinya. Iya. Dan satu lagi, Dokter ya? Desi, ya. Untuk imunisasi anak dengan kelainan jantung itu ada imunisasi yang dianjurkan. Kalau di jadwal imunisasi kan influenza nggak termasuk itu, tidak termasuk rutin. Kemudian PCV, pneumokokus. Untuk anak dengan masalah jantung, kedua imunisasi ini dianjurkan. Vaksin influenza dan vaksin PCV. Vaksin PCV minimal dia dapat 2 kali. Ya? Itu sangat dianjurkan. Kemudian influenza juga. Influenza paling enggak setahun sekali. Tapi yang basic, yang dasar 2 suntikan itu perlu dia. Sebaiknya dia dapat gitu. Selain yang dianjurkan yang program pemerintah. Gitu. Oh, malah lebih banyak imunisasi yang harus didapatnya ya? Ya, sebaiknya dilengkapi semua. Untuk aktivitas sebenarnya nggak dilarang sama sekali juga ya, cuma ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan orang tuanya yang berisiko terhadap kondisi jantungnya sendiri ya, tidak melarang sama sekali ya artinya ya. Ya, betul. Terutama ya tindakan olahraga yang bersifat bertarung gitu. Atau risiko terbentur di dadanya. Iya. Ada siapa lagi? Ada Bu Ida, Bu Nung Awa, nggak kelihatan deh. Sangat banyak sekali yang harus kita ketahui tentang masalah penyakit jantung ini, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita harus menerima anak khusus dengan kelainan jantung bawaan seperti ini. Mungkin dengan bertambahnya kasus ini, makin banyaknya anak-anak dengan kelainan jantung bawaan yang dideteksi dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan kedokteran kita, apakah ada komunitas tertentu dok yang memfasilitasi untuk orang tua bisa saling sharing untuk masalah penyakit jantung bawaan ini? Ya, banyak ya. Ada itu sangat penting ya untuk sharing buat orang tua. Ada Little Heart, ada KKJB, Komunitas Kelainan Jantung Bawaan, ada Komunitas Jantung Bocor, dan ada Komunitas Penyakit Jantung Rematik, dan itu untuk join di situ tuh sangat bagus buat orang tua, karena di sana bukan hanya di sana bisa sharing tentang pengalaman masing-masing, pengalaman dia untuk mendapat berobatnya. Kenapa lagi untuk pasien-pasien yang dari daerah dirujuk ke Jakarta untuk berobat, di sana
dengan adanya komunitas itu sangat membantu sekali. Karena banyak yang orang yang bekerja secara sosial akan membantu, baik itu untuk mencari tempat penginapan, membantu dalam memfasilitasi di rumah sakit. Kan rumah sakit dengan prosedur saat sekarang ini kan banyak yang harus dilengkapin surat-suratnya, rujukan macam-macam begitu. Nah, itu dengan ada komunitas tersebut, mereka sharing, berbagi, akan mengasih tahu harus persiapkan ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini lagi, gitu. Jadi, sudah ada bayangan orang tua, gitu. Jadi sangat bagus sekali untuk join dengan komunitas-komunitas tersebut. Dan juga ada beberapa kondisi yang memerlukan support gitu ya, baik dari dana, mungkin untuk kesehatannya dia bisa dengan BPJS, tapi kan untuk orang tua yang terutama yang dari daerah yang datang perlu support juga, dan banyak dari komunitas tersebut juga bisa membantu untuk masalah-masalah kayak pendanaan tersebut, karena mungkin banyak donasi juga gitu. Ya. Jadi kalau untuk kita di Indonesia itu yang dikenal itu ya seperti KKJB itu bagus, Little Heart juga banyak. Itu juga banyak anggotanya ya, Dok? Banyak. Di sana juga sering berbagi pengalaman, baik itu untuk masalah ya kan sering ibu-ibu tuh yang namanya orang tua dengan anak kelainan jantung tidak mau makan, anaknya berat badannya nggak naik, anak sesak. Orang tua tuh apalagi jadi panik, ya stres ya. Jadi dengan adanya komunitas tersebut akan saling membantu, masih kabar, oh dulu anak saya juga begitu, saya lakukan begini, saya pilihkan susunya ini, dia jadi bagus. Waktu itu dia hanya minum pakai empeng aja, dia nggak mau pakai botol susu yang biasa. Saya ganti pakai botol susu yang lubangnya lebih besar, atau pakai sedotan, anak jadi mau minum. Saya ganti model susunya yang ini. Di sana bisa untuk saling berbagi tersebut gitu. Ya, minimal mungkin orang tua nggak merasa bahwa hanya dia sendiri yang mempunyai anak seperti itu. Ternyata banyak yang sudah menjalani dan berhasil merawat anaknya dengan kelainan jantung bawaan ini ya, Dok ya. Ya, betul. Dengan media sosial yang banyak sekarang, entah itu di Facebook, di IG, itu ada keluarga jantung bocor, keluarga penyakit jantung bawaan, macam-macam namanya. Baik itu untuk level nasional ataupun internasional ada gitu. Ya, menarik sekali. Mungkin sebenarnya banyak yang kita mau diskusikan dengan Dr. Dedi Wilson dengan pengalamannya sebagai dokter jantung anak yang banyak menangani masalah penyakit jantung pada anak. Cuma karena waktu yang membatasi kita, mungkin di lain kesempatan kita bisa kembali mengundang Dr. Dedi untuk diskusi bersama kita. Dr. Dedi, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih banyak buat waktunya, dan untuk menutup diskusi kita malam ini, saya minta closing statement-nya dari Dr. Dedi untuk kita semua. Ya, untuk para orang tua dengan yang memiliki anak dengan masalah jantung, lakukanlah deteksi dini untuk penilaian tumbuh kembang anak, sehingga bisa dilakukan intervensi seawal mungkin untuk berharap hasil yang seoptimal mungkin. Makin dini deteksi, makin cepat dilakukan intervensi, hasilnya pasti akan lebih bagus. Tapi tidak ada istilah yang terlambat, kapanpun harus dilakukan. Demikian, terima kasih Dr. Desi. Terima kasih Dr. Dedi atas waktunya. Teman-teman yang sudah bergabung di sini, yang sudah ikut diskusi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Dr. Dedi, terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr.